Oke, selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang mau kita bahas, kita simpel-simpel aja, yaitu tentang solusi yang diberikan OJK khusus buat teman-teman yang terjebak atau yang gagal bayar, tidak mampu bayar, baru telat bayar di pinjol-pinjol legal ya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu lagi Anda gali lubang tutup lubang, nggak perlu lagi Anda cari jasa-jasa yang aneh-aneh, jasa hapus data, jasa pelunasan hutang. Itu nggak perlu lagi sebenarnya ya. Tapi ada solusi yang menarik diberikan OJK, walaupun terkadang solusi OJK ini membuat prihatin juga ya. Tapi sebenarnya kalau kita mampu mempraktekannya dengan benar, dengan baik, hutang-hutang ini bisa kita selesaikan tanpa membebani kita lebih berat lagi dan lebih dalam lagi gitu loh ya. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan untuk membahas video kali ini, bagi teman-teman yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Memang satu-satunya syarat untuk masuk ke grup WhatsApp harus menjadi membership di channel ini. Tapi kalau misalnya Anda agak keberatan untuk masuk ke grup WhatsApp, itu di dalam deskripsi itu ada nomor untuk Anda konsultasi secara gratis dengan admin Solusi Hutang MB. Ya, silahkan teman-teman mau pilih yang mana sebelum masalah-masalah yang seperti ini malah melebar karena kita tidak mendapatkan solusi yang tepat di tengah situasi kepanikan yang Anda rasakan hari ini. Silahkan. Tentang gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online. Memang terkadang ini memicu pemikiran kita, bagaimana sih sebenarnya kita harus bersikap gitu loh. Sementara kita sudah menyatakan tidak mampu bayar nih, ya, dan kita jatuh tempo, duit nggak ada, kita serba bingung. Bahkan banyak yang memikirkan, kapan DC datang ke rumah, aman nggak kira-kira nih, BI checking atau tidak. Banyak nggak dari teman-teman yang memikirkan hal-hal seperti itu? Ya, kali ini yang mau saya informasikan adalah ada satu solusi yang sebenarnya solusi ini sejak dari dulu sudah disarankan oleh OJK, walaupun cukup memprihatinkan gitu loh. Kenapa saya bilangkan memprihatinkan? Karena sumber permasalahan orang-orang hari ini ya bermasalah dengan pinjol legal bukan soal bunga atau denda yang besar ya. Tapi bukan soal masalah itu yang dipermasalahkan. Orang-orang lebih bermasalah dengan porsi penagihan yang sangat kurang ajar. Itu yang menjadi sumber permasalahan hari ini. Tak jarang ketika kita telat, kita selalu dihadapkan dengan debt collector yang cukup barbar juga. Debt collector selalu menyampaikan, ingat data Anda lengkap sama kami. Ya, itu yang selalu kita dapatkan kalau kita sudah telat, baru jatuh tempo, bahkan besok pagi mau jatuh tempo, hari ini kita sudah habis-habisan. Ya, sudah ditekan, sudah macam-macam yang mereka sampaikan, macam-macam yang mereka ucapkan kepada kita. Inilah yang menjadi sumber permasalahan hari ini. Ya, dari situlah kita yang saya pribadi saya nyampaikan cukup prihatin sebenarnya dengan solusi yang diberikan OJK yang pada dasarnya memang tidak nyambung dengan permasalahan yang ada. Ya, tapi solusi OJK ini menandakan bahwa hal itu bisa untuk dipakai. Ya, walaupun terkadang tidak nyambung. Solusi yang mana Bang yang diberikan oleh OJK ini terkhusus buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar dan gagal bayar atau baru jatuh tempo di pinjol-pinjol legal tanpa kecuali pinjolnya pinjol manapun. Asalkan masuk ke dalam 101 pinjol legal, solusi ini bisa Anda pakai dan itu memang solusi yang real disampaikan oleh OJK. Ya, OJK selalu meminta apapun laporan Anda kepada OJK, ya, OJK selalu membalas dengan selesaikan secara internal, negosiasi, minta keringanan denda, minta keringanan bunga. Ya, dari sini kita bisa belajar sebenarnya bahwasannya untuk negosiasi pokok hutang ini memang tersedia dan memang itulah jalan untuk kita menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Tapi kebanyakan dari kita banyak yang nggak sabaran, ya, banyak yang nggak bisa berpikir secara normal sehingga dia mau berpikir secara instan saja. Instannya bagaimana Bang? Yang penting dia jangan ditekan oleh debt collector, dia cepat-cepat gali lubang tutup lubang. Dia cepat-cepat menggunakan jasa-jasa penipu.
Ya, seperti jasa hapus data, backup data, itu jasa apaan yang seperti itu? Ya, padahal ini sudah jelas. Anda melapor, misalnya Anda ditekan nih atau diancam ya oleh pihak pinjol, ya, atau penagihannya kurang respect dengan pemikiran Anda atau kurang sesuai dengan pemikiran Anda dan cara penagihannya, sehingga Anda menganggap mereka melakukan ancaman atau melakukan teroran. Anda laporkan kepada OJK. OJK selalu menjawab, selesaikan secara internal. Ya, negosiasi bunga plus denda. Ya, berarti hal ini menandakan itu bisa dinegosiasi, bisa kita untuk bayar pokoknya. Cuma yang menjadi masalah hari ini, kita dalam kepanikan, kita dalam kesetresan. Ya, sehingga kepanikan kita semakin lama semakin besar. Semakin hari semakin menumpuk. Kita pengen yang instan. Kita pengen yang cepat-cepat. Padahal kalau solusinya sudah seperti itu, Anda stop dulu kepanikan Anda. Stop dulu kesetresan hari ini. Ya, apa yang harus dilakukan, Bang? Bekerja, berusaha. Ya, kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak berusaha, dari mana sumber uang? Ya, nggak mungkin dengan gali lubang tutup lubang. Nggak mungkin dengan jasa-jasa diajak lagi minjam di pinjol ilegal dengan dalih menutupi yang legal. Ya, mau sampai kapan? Orang kita hari ini sudah ketakutan dengan pinjol. Kalau bisa kita keluar dari jeratan pinjol, ngapain lagi kita pakai hal-hal begitu? Itu karena kepanikan Anda. Mereka berpijaklah di dalam hal itu. Ya, ketika Anda menanyakan, apakah Galbay ini aman? Apakah Galbay ini aman? Mereka menyampaikan, itu nggak aman. Kalau mau, kalau Anda ada rawatan itu, ayo sini kita. Ya, kita bantuin. Anda pinjam ini, pinjam ini, pinjam ini. Ya, mereka besarkan dulu. Mereka beri Anda ketakutan. Mereka beri Anda tekanan dulu. Kalau mereka benar-benar, ya sudah. Anda nggak perlu takut dengan Galbay itu. Tinggal mereka sampaikan kayak gitu aja. Anda nggak perlu takut dengan Galbay itu. Hari ini, Anda buang ketakutan Anda dulu. Anda ada pekerjaan atau tidak? Anda ada nggak sesuatu yang dikerjakan yang bisa menghasilkan uang? Kalau ada, bekerja dari sekarang. Kumpulkan uang Anda. Kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasi. Ya. Tapi kalau Anda biarkan kepanikan itu, Anda biarkan ketakutan itu, Anda mau Galbay di pinjol manapun, jatuh tempo di pinjol manapun, kepanikan Anda tetap aja seperti ini. Ya, Anda akan dihantui rasa takut, Anda akan dihantui dengan kecemasan, Anda akan dihantui dengan sesuatu yang terlalu dramatis. Ya, sehingga besarlah kemungkinan Anda akan terjebak lagi dengan gali lubang tutup lubang, masuk ke dunia-dunia hapus data. Ya, itulah yang saya sampaikan buat teman-teman. Ada solusi sebenarnya yang menarik. Kalau kita logikain, saya selalu logikain ini. Walaupun terkadang agak nyebelin ya solusi yang diberikan OJK, kita ngomong apa, dia ngomong apa, tapi menandakan bahwa itu bisa kita pakai. Gitu loh. Hari ini Anda persetan deh soal denda, soal bunga, Anda gak usah pikirkan dulu. Ini kita diminta untuk negosiasi secara internal. Ya, berarti ada kemungkinan untuk nantinya kita membayar pokok utang. Jangan dulu cepat-cepat lari ke BI checking. Jangan dulu cepat-cepat lari ke fintech data center atau pusat data fintech lending. Tapi pikirkan dulu, hari ini saya tidak punya uang. Bagaimana ini? Kalau saya hanya ketakutan, keluar rumah saya nggak mau, melangkah keluar dari sini saya nggak mau, saya dapat rezeki dari mana? Berdoa aja nggak cukup. Ketakutan aja tidak mendatangkan uang. Tanyakan ke diri Anda seperti itu. Ya. Coba negosiasi dulu antara pikiran Anda dengan hati Anda. Sumber ketakutan ini apanya? Ya, jadi buat teman-teman semuanya, itu yang saya sampaikan. Anda mau Galbay di pinjol manapun, jatuh tempo di pinjol manapun, di saat ini Anda tidak ada uang, untuk pembayaran pokok itu akan tersedia nantinya. Baik itu Anda akan ditawarkan secara langsung maupun Anda yang menawarkan diri. Cuma yang menjadi permasalahannya, kalau kita negosiasi sekarang, kita bayarnya pakai apa? Ya, duit kita nggak ada. Apakah kita harus gali lubang tutup lubang dulu? Apakah kita harus cari pinjol ilegal dulu? Apakah kita minta bantuan dulu sama orang untuk menjebolin pinjol ilegal? Habis itu kita tutupin pinjol legal, terus hutang di ilegal gimana? Ya. Sementara pencairan itu ada tersemat jatah orang lain juga. Pikirkan dengan matang hal-hal seperti ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda tidak pikirkan ini dengan matang, yang celaka diri Anda, yang hancur diri Anda, yang dimanfaatkan diri Anda.
Ya, saya tahu masalah pinjaman online ini ada karena kecerobohan Anda, karena kelalaian Anda, karena kesalahan Anda, tapi karena izin dari Yang Maha Kuasa sehingga Anda memikul beban yang seperti ini. Ya, stop ketakutan yang ada. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang lebih bagus di depan sana. Ayo berangkat dari sekarang. Ayo dimulai dari sekarang. Stop ketakutan Anda, melangkah, maju. Ada pemikiran positif kita. Ada pemikiran untuk memperbaiki semua ini. Bukan dengan gali lubang tutup lubang. Bukan dengan hapus-hapus data. Ya, teman-teman, kalau nggak percaya boleh lapor ke OJK. OJK, mohon maaf, saya diancam-ancam oleh pinjol ini. Saya ditakut-takutin oleh pinjol ini. Apa solusinya? Pasti OJK bilangin, selesaikan secara internal. Negosiasi. Ya, berarti solusinya bisa kita untuk nego pokok. Bagaimana bang nanti bang kalau misalnya kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, tapi penghasilan kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oke, kita ambil risiko terakhir. Apa itu? Nama kita masuk ke dalam fintech data center atau pusat data fintech lending, atau yang paling terberat, nama kita masuk ke dalam Slick atau BI Checking. Apakah Slick dan BI Checking ini akan membebankan kita untuk kedepannya? Percaya nggak Anda dengan kemampuan diri Anda? Percaya nggak Anda mempunyai skill hari ini? Percaya nggak tanpa hutang Anda bisa hidup? Tanya ke diri Anda. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan hal itu, boleh Anda selamatkan BI Checking Anda. Tapi saya rasa setiap manusia menginginkan kemajuan dalam hidupnya. Tidak ada manusia yang selalu menginginkan mundur dalam diri dia. Hutang ya memang menjanjikan, tapi hutang membawa Anda ke dalam sebuah kesengsaraan. Karena hutang ini ibaratkan dua mata pisau yang berbeda. Yang satu mengarah keluar bisa menyelamatkan diri Anda, yang satu mengarah ke dalam bisa memotong-motong hidup Anda. Pikirkan dengan matang itu. Ya, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan praktek di lapangan bisa Anda laksanakan. Stop baper-baperan, stop ketakutan. Saya selalu himbau, kalau terlalu galau, terlalu ketakutan dengan telepon, dengan WhatsApp, putus dulu komunikasinya sementara supaya Anda bisa tenang dalam mengumpulkan rezeki Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.